Jika dia bisa dengan cerdik menjadi perantara antara keluarga Tamarenza dan Sucipto. Bukankah dia bisa menyenangkan kedua belah pihak dan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak? Memikirkan hal ini, Edi Wibowo buru-buru berdiri, mengepalkan tinjunya, membungkuk, dan berkata, "Aku Edi Wibowo akan sangat berterima kasih kepadamu, Tuan Sucipto. Jika kamu memerlukanku berada di sini di masa depan, berikan perintah saja, dan jangan lepaskan." Chen Sucipto melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Tuan Edi Wibowo, antara kamu dan aku, sama-sama." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Zain dan mengatakan kepadanya, "Zain, kembali untuk berbicara dengan Tuan Mai di Los Angeles. Yang terbaik adalah memintanya keluar dan mengunjungi Bandung." Zain mengangguk dan buru-buru berkata, "Aku kenal ayah. Diperkirakan waktu di Los Angeles belum cerah. Haruskah aku menunggu 1 atau 2 jam sebelum menghubungi?" "Baik." Chen Sucipto tersenyum dan berkata dengan emosi, "Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu Tuan Mai. Jika dia bersedia menunjukkan wajahnya dan datang ke sini secara langsung, aku juga akan memintanya melakukan perhitungan untukku. Aku telah mengalami berbagai pukulan, mungkin itu banyak hubungannya dengan keberuntungan Feng Shui." Faktanya, Chen Sucipto sendiri tidak terlalu setia. Ayahnya yang sudah lama meninggal percaya pada nasib Feng Shui, tetapi dia tidak membelinya. Gaya akting Chen Sucipto sangat kasar, jadi dia selalu percaya bahwa manusia bisa menaklukkan langit. Ketika dia masih muda, dia akan bertindak dengan penuh semangat dan tegas ketika dia masih muda. Namun, Chen Sucipto sekarang memiliki sedikit banyak gumaman di dalam hatinya. Mengucapkan kata-kata umpatan, jika itu kebetulan, itu benar-benar agak tidak masuk akal. Bagaimana nasib buruk dan hal buruk terjadi padanya? Jika bukan kebetulan, diperkirakan terjadi sesuatu dalam rejeki, jika tidak maka mestinya tidak sial. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Feng Shui yang berwenang melihat. Tuan Mai, yang dia minta untuk dihubungi Zain Sucipto, mengikuti ayahnya dan melarikan diri ke Amerika Serikat dari Surabaya. Pada saat itu, 5 keluarga besar Feng Shui di Indonesia adalah keluarga Karlen Lai, keluarga Bagaskara, keluarga Laksamana, keluarga Yudhistira, dan keluarga Mai. Kelima orang ini, tanpa kecuali, semuanya telah menetap di luar negeri. Generasi tua keluarga Mai memiliki hubungan pribadi yang baik dengan ayah Chen Sucipto, sehingga ketika ayah Chen Sucipto masih hidup, dia sering meminta mereka untuk kembali dan memberi nasihat. Namun, sejak kematian ayahnya, Chen Sucipto tidak tertarik pada aspek ini, jadi dia menjauh dari mereka. Tapi meski begitu, meski belum ada kontak dalam beberapa tahun terakhir, dasar hubungan antara kedua keluarga itu masih ada. Edi Wibowo juga sangat tidak setia. Namun, dia sekarang memegang sikap mencoba dan tidak mau rugi, dan dia telah menyelesaikannya. Jika dia gagal, dia tidak rugi. Justru dengan perasaan memiliki sumber dari kedua ujung ini, tekanan psikologis Edi Wibowo tiba-tiba menjadi sangat lega. Ditambah dengan sikap Chen Sucipto yang sangat sopan, Edi Wibowo benar-benar serasa di rumah sendiri. Setelah makan malam, Chen Sucipto meminta Zain untuk mengirim ayah dan puteranya keluar. Dalam perjalanan pulang, Edi Wibowo masih memiliki senyum puas di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik untuk dapat menjalin kontak dengan keluarga terkemuka seperti keluarga Sucipto. Mungkin memang membuka sedikit kerja sama komersial. Selama keluarga Sucipto memberikan beberapa sumber daya yang ada, keluarga Wibowo akan dapat meningkat. Rio Wibowo melihat kegembiraan ayahnya, tetapi dia merasa sedikit tidak bahagia. 10.000% di dalam hatinya tidak ingin saudaranya Boy Wibowo sembuh, karena begitu saudaranya sembuh, dia akan merampok harta miliknya. Chen Sucipto tiba-tiba melempar ranting zaitun seperti itu,
yang membuatnya merasa sangat marah. Tetapi dia tidak berani menunjukkan perasaannya di depan ayahnya, jadi dia hanya bisa bertanya, "Ayah, keluarga Sucipto ingin membantu kami menemukan seorang ahli Feng Shui. Apakah kamu ingin melapor kepada Tama Renza?" Edi Wibowo berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja hal semacam ini tidak dapat dilaporkan. Jika Tama Renza melakukan sedikit tindakan di belakang punggungnya, bukankah saudaramu tidak akan memiliki kesempatan untuk sembuh? Rio Wibowo berkata dengan agak cemas, tapi tugas yang diberikan Tama Renza kepada kita adalah menjadi mata-matanya yang ganda. Jika kita sengaja menyembunyikan petunjuknya dan tidak memberitahunya, apakah dia tidak akan menyalahkan kita jika dia tahu? Edi Wibowo ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, situasinya harus dilaporkan sebagian, tetapi masih perlu ada reservasi. Yang terbaik adalah menghindari yang serius dan membuatnya tetap ringan. Saat dia berkata, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Tama Renza pesan suara, "Tuan muda, kamu benar-benar punya rencana yang brilian. Chen Sucipto mengundangku untuk makan malam ini. Di meja makan, dia berkata bahwa dia akan bekerja sama dengan kami. Aku setuju atas tawaran Chen Sucipto, dan aku akan melaporkan kepadamu tepat waktu jika dia memiliki gerakan berikutnya." Setelah menerima informasi ini, Tama Renza membalas dengan kata "Oke" di teks. Ketika Edi Wibowo menerima kata "Oke", dia tersenyum kecil dan berkata, "Lihat, bukankah masalah ini sudah terpecahkan? Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah yang pertama kita harus membuat Tama Renza merasa bahwa kita melakukan yang terbaik untuknya, dan berusaha membuat Chen Sucipto merasa bahwa kita memang objek yang layak untuk kultivasi yang cermat. Selama kita bisa melakukan ini dengan baik, kita akan bisa bertemu dengan dua keluarga teratas dari keluarga Renza dan keluarga Sucipto." Malam ini, Jevi Sucipto kembali ke Jakarta sendirian. Tugas yang diberikan Chen Sucipto padanya, selain terus berusaha mencari ibu dan adiknya, juga mengharuskannya untuk secara aktif mempersiapkan konser Gema di Jakarta segera, dan berusaha memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menaklukkan Gema. Ketika Jevi Sucipto saat ini tiba di Jakarta, dia langsung pergi ke rumah tua kakeknya di kota. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa kakek, paman, dan paman keduanya telah mengesampingkan barang-barang yang ada dan datang ke Jakarta. Pada saat yang sama, mereka mulai mengerahkan semua sumber daya untuk mencari keberadaan ibu dan saudara perempuannya. Ketika kakeknya, Tuan Hadid, melihatnya, dia terkejut dan bertanya, "Aku tahu, kamu tiba-tiba menghilang tanpa bisa dijelaskan, kemana kamu pergi?" Jevi Sucipto buru-buru menyetir sendiri dari Surabaya ke Jakarta, lalu pergi ke Bandung untuk menemui ayah dan kakeknya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang pemilihan penerus keluarga Sucipto. Begitu Juna Hadid mendengar bahwa dia hampir dipukuli oleh utusan Chen Sucipto, dia melarikan diri ke Jakarta. Secara alami, dia merasa sangat tertekan dengan cucunya ini. Memikirkan putri dan cucu yang hilang, dia tersedak dengan air mata di matanya. "Wah, kamu telah menderita. Jangan khawatir, kakek tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini lagi. Dan juga, kedua pamanmu dan aku, kali ini akan tinggal di Jakarta, dan pergi keluar untuk mencari keberadaan ibu dan adikmu. Jika mereka masih hidup, semuanya mudah untuk dikatakan, tetapi jika mereka menemui kejadian yang tidak terduga, aku pasti tidak akan membiarkan kakek sialanmu itu pergi." Mendengar apa yang dikatakan kakek, mata Jevi Sucipto menjadi merah, dan dia mengangguk dengan berat. Namun, bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa bangga di hatinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.